Pertemuan di sebuah kafe yang tampak biasa saja, itu ternyata menyimpan percakapan yang sangat luar biasa penting. Harry, dengan ekspresi serius dan sorot mata yang tidak biasa, duduk berhadapan dengan William. Di sini, Harry mengutarakan niatnya yang sudah lama ia pikirkan, yaitu ia ingin mengajarkan Aquila menjadi seorang hacker sama seperti dirinya. Bukan keputusan yang Harry ambil sembarangan. Ia telah mengamati Aquila cukup lama, melihat bagaimana gadis itu tidak hanya kuat secara mental, tetapi juga memiliki insting yang sangat tajam. Walau kadang ceroboh, lupa hal-hal kecil, atau terlalu emosional, Harry tahu bahwa Aquila memiliki rasa ingin tahu yang begitu kuat, dan itu adalah sebuah kunci yang utama dalam dunia di mana informasi adalah senjata. Mendengar hal itu, William terdiam sejenak. Ia tidak menyangka arah pembicaraan akan sejauh ini. Ia memang mengenal Aquila sebagai sosok yang ceria, penuh semangat, dan penuh keberanian luar biasa. Tetapi tidak pernah membayangkan bahwa Harry, seorang hacker jenius yang identitasnya disembunyikan dengan sangat rapi, justru melihat potensi warisan pada Aquila. Bagi Harry, ini bukan sekedar mengajarkan kode atau meretas sistem. Ini tentang membentuk penerus seorang yang bisa menggunakan kemampuan untuk dengan bijak, untuk melindungi bukan menyerang, untuk membongkar kebenaran bukan memanipulasi. William akhirnya menghela nafas dalam-dalam, masih diliputi rasa terkejut. Ia tahu jika Harry sampai berbagi ilmunya, maka itu berarti Harry benar-benar percaya. Dan Aquila, tanpa ia sadari, mungkin saja sedang berdiri di ambang takdir baru yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Harry sadar bahwa posisinya kini tak lagi seaman dulu. Sejak peristiwa sabotase di acara pensi dengan serangan terhadap Raisa, Harry melihat bahwa kelompok Ormis tak hanya cerdas dan terorganisir, tetapi juga mulai mengincar dirinya secara tidak langsung. Beberapa pola yang ia temukan dalam penggerakan sistem, sinyal yang disusupi, serta jejak digital yang samar-samar namun familiar, membuat Harry tahu waktu aman bagi dirinya sudah semakin sempit. Dalam keheningan pikirannya, Harry mulai menyusun rencana cadangan. Ia tahu, sebagai seorang hacker yang selama ini menyimpan begitu banyak rahasia penting, termasuk sistem perlindungan untuk Aquila, Jara, dan juga Bulena, jika dirinya sampai tertangkap atau jatuh ke tangan Ormis, maka bukan hanya dirinya saja yang hancur, tapi semua data-data yang ia lindungi bisa terbuka. Maka dari itu di sini tekadnya untuk melatih Aquila bukan hanya karena ia percaya pada kemampuan Aquila, tapi juga karena ia melihat sebagai salah satu orang yang bisa ia percayai dengan menjaga sistem tersebut kelak. Aquila harus bisa memblokir akses, menghentikan penyusupan, dan menjaga sistem keamanan yang Harry bangun selama ini. Sistem yang menyimpan data-data penting tentang Ormis dan juga identitas banyak orang yang tidak bersalah yang akan mereka lindungi. Ilmu yang Harry miliki adalah pedang mata bermata dua. Bisa menyelamatkan, tapi juga bisa menghancurkan jika jatuh ke tangan orang yang salah. Dan itulah ketakutan terdalamnya. Ia tak ingin kemampuannya menjadi senjata bagi pihak yang jahat. Maka, ia ingin mentransfer bukan hanya teknis hacking, tapi juga moral dan prinsip penggunaannya. Aquila harus tahu cara bertahan, tapi juga tahu harus kapan menyerang. Ia harus lebih dari sekedar murid, ia harus menjadi pelindung warisan Harry. Kini di antara bayang-bayang ancaman Ormis yang kian dekat, Harry mulai menyusun pelatihan. Diam-diam, ia akan mempersiapkan Aquila untuk menjadi seorang yang bahkan dirinya pun tak pernah bayangkan sebelumnya, seorang penerus dalam perang senyap yang belum berakhir. Dan di sini nanti Harry akhirnya memutuskan untuk jujur kepada Aquila tentang siapa dirinya sebenarnya. Setelah sekian lama menyembunyikan identitas dan kemampuannya, kini ia merasa waktunya telah tiba. Rasa tanggung jawab dalam dirinya semakin besar. Terlebih saat ia melihat potensi yang luar biasa dalam diri Aquila. Ia tahu suatu hari nanti, jika dirinya tak bisa melindungi sistem yang selama ini ia jaga, seseorang harus mampu melanjutkan tugas itu, dan orang itu adalah Aquila. Di sini pun, Harry akan jujur sebenarnya jika ia adalah hacker kepada Aquila. Dan pastinya di sini, Aquila akan sangat terkejut mendengar informasi yang Harry katakan.
Akan tetapi sebelumnya dulu, beberapa hari yang lalu, di sini Akila mengungkapkan jika ia sangat suka dengan hacker. Ia kagum dengan hacker karena hacker yang ia lihat pada saat itu adalah orang yang baik. Dan itu yang menjadi kesempatan Harry untuk melihat bagaimana ekspresi Akila nantinya, dan kemungkinan besar Akila akan menerima kenyataan jika dirinya hacker. Di sisi lain, Mohan di sini tetap duduk termenung di depan kontrakan Zara. Di sini, malam telah lama berganti pagi, tapi matanya tetap terbuka dan tidak tidur. Memandang kosong langit yang perlahan memudar dari hitam pekat menjadi abu-abu fajar. Wajahnya saat ini kusut, rambutnya berantakan, dan tubuhnya lelah. Tapi tak satu pun dorongan selama dirinya yang mampu membuatnya beristirahat, dan ia tidak tidur semalaman. Yang terus berputar di benaknya hanyalah Raisa, wajah cerianya, tawa riangnya, serta kebaikan hatinya yang tak pernah berubah, meski Mohan kerap membuatnya kecewa. Kini Raisa terbaring lemah di rumah sakit, usai menjalani operasi berat akibat tragedi yang bermula dari keberanian sendiri untuk menantang perintah Ormis. Mohan sangat merasa semua itu adalah salahnya. Di sampingnya ada sebuah di sini, Zara pun akhirnya memberikan makan kepada Mohan karena di sini Zara sangat kasihan kepada Mohan. Zara mengatakan kepada Mohan jika Mohan harus makan karena agar Mohan kuat menghadapi semuanya selama ia bisa. Di sisi lain, di ruang infrawat intensif di rumah sakit, sebuah keajaiban kecil terjadi, yang dimana Raisa perlahan membuka matanya. Di tengah deretan alat medis yang nempel di tubuhnya, serta selang infus yang menggantung di sisi ranjang, kesadaran Raisa kembali walau sangat lemah. Dokter dan perawatan sedang melakukan pemeriksaan langsung, sigap mencatat tanda-tanda vitalnya. Kabar itu segera disampaikan kepada ayahnya, yaitu Dani. Sejak semalam, sebelumnya ia tak beranjak dari depan ruangan Raisa. Saat mendengar kabar bahwa Raisa sadar, air mata Dani jatuh tanpa bisa dibendung. Ia ingin sebenarnya masuk ke ruangan ICU dan melihat bagaimana anaknya terbaring lemah. Namun dokter mengatakan jika saat ini Raisa tidak boleh bertemu dengan siapapun karena Raisa terus akan beristirahat. Raisa tak bisa bergerak, tubuhnya dipasangi penyangga di sini. Dokter menyampaikan bahwa Raisa mengalami patah tulang bahu, retakan di punggung bagian bawah, serta cedera serius di kakinya. Ia akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pulih dan menjalani rehabilitasi yang sangat intensif. Namun yang paling penting, nyawanya saat ini terselamatkan. Dan itu adalah keajaiban besar setelah kejadian yang nyaris merenggut nyawanya. Malam itu sunyi di depan kontrakan Zara. Suasana terasa berat, angin malam berhembus pelan, namun tidak cukup menenangkan gejolak hati Mohan saat ini. Ia duduk dengan kedua tangan di depan, kepalanya tertunduk, tangan meremas rambutnya sendiri. Harry dan Pata berdiri di depannya dan berkata sepatah pun, karena di sini mereka tidak sedikit pun menyalahkan Mohan. Mereka tahu ini bukan saatnya untuk bicara, ini saatnya Mohan menghadapi penyesalan sendiri. Tangis Mohan pecah seketika dan tertahan. Air matanya jatuh deras, membasahi pipinya yang pucat oleh tekanan dan rasa bersalah kepada Raisa. Ia tidak lagi peduli terlihat lemah. Di balik semua keberanian, ia sadar tindakan telah menyeret orang-orang yang ia sayangi ke dalam bahaya yang sangat besar. Raisa yang ia jaga, yang ia sayangi, kini terbaring di rumah sakit, berjuang antara hidup dan mati karena satu keputusan yang gegabah darinya. Harry menatap lama dengan tetap diam. Harry tahu Mohan butuh waktu untuk mengurai luka itu sendiri. Fata pun di sini biasanya penuh semangat, kini hanya bisa menunduk dan merasakan apa yang Mohan rasakan. Di sisi lain juga Mohan hanya bisa berdiri dari kejauhan. Di sini, ia pun tahu di mana Raisa tengah berbaring lemah di rumah sakit. Ia ingin masuk, ia ingin berada di samping Raisa, menggenggam tangannya dan dilihat oleh Raisa ketika Raisa nantinya akhirnya membukakan mata dan memastikan Raisa tahu bahwa dirinya ada untuknya. Namun keinginan itu kandas dihentikan oleh sosok yang berdiri tegas di depan pintu, yaitu Dani, ayah Raisa. Dani tak mengizinkan lagi Mohan mendekat. Mohan bukan karena benci semata, tapi karena rasa kecewa dan amarah yang mendalam. Baginya,
Mohan telah menjadi penyebab utama Raisa terlibat dalam tragedi ini. Dani telah memperingatkan namun Mohan memilih untuk membangkang. Dan sekarang putrinya yang harus menanggung akibatnya. Mohan tidak melawan, ia hanya menunduk menahan air mata yang kembali meregang. Dalam hatinya, ia memohon kesempatan satu sekali saja untuk menebus semuanya dan untuk menjaga Raisa, untuk berada di sisinya sebagai bentuk tanggung jawab. Tapi Dani tak bergeming, baginya keselamatan Raisa lebih penting dari apapun. Di sisi lain, Matthew benar-benar dalam tekanan besar. Misi utamanya sejak awal adalah membawa Mohan ke hadapan sang Oma, wanita yang berkuasa di balik segala intrik dan rencana tersembunyi dari kelompok orang misterius. Namun semua telah melenceng jauh dari rencana. Bukan menyeret Mohan patuh ke hadapan Oma, yang terjadi justru sebaliknya. Mohan melawan, mengacaukan strategi, dan mengajar anak buah Ormis, dan bahkan kembali ke acara pensi untuk tampil bersama Six Play. Tindakannya dianggap sebagai bentuk pemberontakan besar. Dan di sini, Matthew akan melakukan segala cara untuk membawa Mohan menghadap omanya karena Mohan sangatlah berbahaya.